Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu tentunya. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan juga berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat dalam memberikan Anda update terbaru setiap harinya mengenai dunia pasar modal Indonesia. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan update terbaru. Dan langsung saja kita mulai dengan market outlook untuk perdagangan terakhir di minggu ini, hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021. Dan kami kali ini mengambil judul Jumat Ceria atau Jumat Keramat. Kenapa kita memanggil atau memilih judul itu? Karena kalau kita lihat Jumat selalu dikaitkan dengan sell off atau bagaimana para investor maupun trader menggunakan hari Jumat sebagai tempat exit atau mengamankan atau membersihkan portofolio mereka menjelang libur weekend Sabtu Minggu. Untuk weekend kali ini memang sedikit lebih tricky. Kenapa lebih tricky? Karena market ternyata minggu depan memasuki libur lebaran mulai dari hari Rabu. Jadi minggu depan hanya ada 2 hari di dalam pasar, yaitu hari Senin dan hari Selasa. Dan mesti dicerna bagaimana para trader dan investor mengambil posisi menjelang libur lebaran. Dan kalau kita lihat memang market Amerika sendiri maupun market Eropa tadi malam bergerak serempak, yaitu ke arah hijau. Dan ini di-trigger atau didorong oleh Dow Jones yang kembali mencatatkan all-time high-nya. Kenapa Dow Jones bisa all-time high? Sebabnya adalah karena adanya semangat atau keyakinan atau optimisme menjelang terbitnya jobless claim atau data pengangguran Amerika yang akan diumumkan hari ini, yang kemungkinan besar hasilnya sudah bocor atau sudah diketahui oleh pasar bahwa data penganggurannya jauh membaik ya. Artinya market Amerika sedang mencerna bahwa economic recovery yang terjadi di Amerika sedang terjadi dengan cukup baik. Dan kalau kita lihat Dow Jones sendiri memang mengalami kenaikan 0,93% atau 318,2 poin ke 34.549. Sementara Nasdaq mengalami kenaikan yang lebih kecil 50,4 poin atau 0,37% ke 13.633. S&P 500 mengalami penguatan 0,82% ke 33 atau 33,97 poin ke 4.202. Sementara kalau kita lihat market Eropa juga bergerak senada, di mana CAC Prancis menguat 0,28% atau 17,6 poin ke 6.357. Sementara DAX Frankfurt atau GDXI, indeks negara Jerman ini mengalami penguatan 0,17% atau 25,96 poin ke 15.197. Sedangkan FTSE 100 indeks London menguat 36,9 poin atau 0,52% ke 7.076. Dan kalau kita lihat menguatnya pasar modal ini searah dengan menurunnya US 10-year bond lagi atau obligasi 10 tahunan Amerika yang kembali menurun juga dengan cukup tajam 1,45% atau 0,023 poin ke 1,561. Dan juga melemahnya US Dollar Index atau DXY yang melemah 0,421 poin atau 0,46% ke 90,887. Tentu melemahnya US 10-year bond dan US Dollar Index menjadi angin segar bagi dua buah pasar, yaitu pasar saham dan juga pasar komoditi. Dan itu langsung berefek ke
Rupiah kita yang menguat cukup fantastis 116 poin atau 0,8% ke 14.319. Seperti biasa, menguatnya rupiah akan menjadi sentimen positif bagi IHSG. Dan kalau kita lihat TLKM NYSE atau saham Telkom yang diperdagangkan di Amerika di New York Stock Exchange juga mengalami penguatan 0,2 poin atau 0,89% ke 22,55, yang kalau dirupiahkan adalah 3.239. Jadi kalau kita mencerna saham Telkom yang ada di Amerika ini atau TLKM NYSE, yang kita lihat adalah berapa kursnya kalau kita kurskan di rupiahnya. Jadi harga Telkom di Amerika adalah 3.239. Sedangkan EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau kumpulan 31 saham Indonesia yang diperdagangkan dalam bentuk ETF sejenis reksadana yang diperdagangkan di Amerika ternyata mengalami kenaikan juga 0,24 poin atau 1,1% ke angka 22. Naiknya EIDO akan menjadi sinyal yang bagus bagi kita hari ini. Sedangkan kalau kita lihat dari bursa komoditi kebanyakan justru berada di dalam zona hijau, mengikuti pelemahan US dollar, kecuali oil atau minyak, di mana minyak mengalami pelemahan 0,57% atau 0,37 poin ke 64,89. Sedangkan gold merambat mengalami kenaikan 0,53% atau 37 poin ke 1814,60. Timah mengalami kenaikan 1,43% atau 425 poin ke 30.072,50. Sementara nikel mengalami kenaikan tipis 20 poin atau 0,11% ke 17.900. Sedangkan yang mengalami kenaikan paling banyak adalah batu bara dan CPO, di mana batu bara Newcastle mengalami kenaikan 2,25 poin atau 2,4% ke 93,80 untuk kontrak bulan Mei. Sementara untuk kontrak bulan Juni, batu bara Newcastle mengalami kenaikan 3,2 poin atau 3,45% ke 95,90. Sedangkan batu bara Rotterdam untuk kontrak bulan Mei mengalami kenaikan 2,3 poin atau 2,9% ke 81,55. Sedangkan untuk kontrak bulan Juni mengalami kenaikan juga 2,4 poin atau 3,01% ke 82,10. Jadi saham-saham yang berbasis batu bara yang selama ini juga mengalami anomali. Kenapa anomali? Karena harga batu bara ini terus-menerus tinggi. Tapi kalau kita lihat saham batu bara tidak bergerak kemana-mana juga. Dan ya memang harga saham batu bara seperti Adaro, PTBA masih jauh berada di bawah ya. Sementara harga batu baranya cenderung konstan di atas 90. Kemudian kalau kita lihat CPO juga mengalami kenaikan sebesar 170 poin atau 4,21% ke 4.210. Dan ini merupakan harga yang sangat tinggi untuk CPO di angka 4.210. Bayangkan ketika masih di tahun 2016 sampai 2018 CPO untuk tembus dari 2.300 ringgit aja sudah susah gitu ya. Sekarang harganya hampir 2 kali. Tapi kalau kita lihat juga sama dengan batu bara, di mana harga saham-saham CPO juga tidak banyak bergerak gitu ya. LC, Pak Ali juga nampak juga kesulitan untuk bergerak ke atas. Dan bubur kertas atau wood pulp kembali melanjutkan penurunannya, mengalami penurunan 12,5 poin atau 0,24% ke 5.250. Lalu kita berpindah ke opening market Asia. Kita lihat indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang nampak melemah 74,37 poin atau 0,25% ke 29,257. Sedangkan S&P ASX 200 Sydney tampak melemah tipis 0,02% atau 1,2 poin ke 7,062,90. Sedangkan indeks Kospi Korea atau Kospi Seoul tampak berada di dalam zona hijau sebesar 0,08% atau 2,68 poin ke 3.182,14. Jadi kalau kita lihat di pembukaan market Asia, maka 2 yang merah dan 1 yang hijau.
Dan kalau kita melihat posisi Dow Jones Index Future pagi ini, Dow Jones Index Future pagi ini berada dalam posisi positif 43 poin atau 0,13% ke 34.161. Jadi kalau kita lihat dari market regional Asia, memang market regional Asia cenderung untuk tertekan atau berada dalam zona merah pagi ini. Dan kami masih tetap optimis dengan bangkitnya atau menguatnya rupiah dan bangkitnya Edo. Kami tetap optimis bahwa market hari ini akan memberikan warna hijau. Jadi kami tetap positif 51% hijau, walaupun sebenarnya kalaupun hijau tidak akan bisa banyak karena masih tentu saja galau dengan akan adanya libur panjang di minggu depan ya. Jadi tetap berhati-hati dalam mengambil posisi. Market tetap masih sideways dari 5950 sampai dengan 6000, mungkin 6080 ya. Jadi tetap harus trading dengan kehati-hatian dan tetap semangat. Badai pasti berlalu. Stay safe. Jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia, karena itu yang terpenting dalam hidup kita. Terima kasih, sampai jumpa.